Clara dan David baru saja memulai babak baru dalam hidup mereka dengan pindah ke desa kecil di pinggiran hutan gelap. Mereka membeli rumah kayu tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan semak-semak lebat. Rumah tersebut terlihat indah dengan pesona jadulnya, meskipun beberapa bagian sudah mulai rusak. Mereka merasa senang dapat menghindari hiruk-pikuk kota besar dan menikmati ketenangan desa. Saat mereka mulai membersihkan dan mendekorasi rumah, mereka menyadari bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki. David menyusun rencana untuk memperbaiki atap dan memperbarui bagian interior, sementara Clara fokus pada penataan rumah. Mereka menemukan beberapa barang lama di gudang, termasuk perabotan antik dan beberapa buku lama. Hari-hari pertama di rumah baru sepertinya berjalan lancar. Namun, Clara mulai merasakan ketidaknyamanan. Setiap malam, dia merasa ada yang mengawasinya dari luar jendela kamar tidur. Suara gesekan lembut dari luar sering membuatnya terjaga. Pada awalnya, David berpikir itu hanya efek dari cuaca buruk atau hewan liar di sekitar hutan. Ketika Clara mulai mengalami mimpi buruk secara teratur, dia merasa semakin tertekan. Dalam mimpinya, dia melihat sosok wanita dalam gaun gelap berdiri di luar jendela, wajahnya tidak jelas karena kabut tebal. Dia merasa mimpinya sangat nyata, seolah-olah wanita tersebut benar-benar ada di luar sana. Suatu malam, Clara juga mendengar suara langkah kaki di atas rumah, meskipun mereka tidak memiliki lantai atas yang bisa mengeluarkan suara seperti itu. David mencoba mencari tahu sumbernya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia mulai khawatir dengan keadaan Clara dan mulai mencari informasi tentang rumah dan sejarahnya. Saat membersihkan gudang, Clara menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat foto-foto hitam putih yang menunjukkan orang-orang dari masa lalu, dengan wajah-wajah yang suram dan ekspresi dingin. Clara menemukan foto seorang wanita yang tampaknya sangat mirip dengan sosok dalam mimpinya. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna gelap dan memiliki mata yang tampak kosong, seolah-olah menatap langsung ke arah Clara. Di samping foto-foto itu, Clara juga menemukan sebuah buku harian usang. Tulisan dalam buku itu adalah tulisan tangan yang kacau, menggambarkan ketakutan Eliza terhadap sesuatu yang disebut bayangan hitam. Ada beberapa entry yang menyinggung tentang kekuatan jahat yang mengikutinya dan ketakutan yang mendalam bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang untuknya. Clara memutuskan untuk menyembunyikan buku dan foto-foto tersebut dari David, takut dia akan menganggapnya berlebihan. Namun, rasa takutnya semakin meningkat seiring waktu, dan dia merasa terjebak dalam teror yang semakin mengganggu. Pada suatu malam, Clara mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Dia terbangun oleh suara ketukan keras di jendela kamar tidur mereka. Ketika dia membuka tirai, dia melihat sosok wanita dalam gaun gelap berdiri di luar hujan deras, wajahnya samar dan tampak kosong. Clara merasa tercekam dan segera membangunkan David. Namun, sosok itu menghilang saat mereka memeriksa, dan David merasa ragu-ragu dengan cerita Clara. Selama beberapa hari berikutnya, Clara semakin tidak nyaman dengan situasi di rumah. Suara-suara aneh terus berlanjut, dan dia mulai merasa ada sesuatu yang menyelinap di dinding rumah. Suatu malam, dia bahkan merasakan sesuatu menarik selimutnya dari tempat tidur, meski tidak ada orang lain di kamar. David, yang mulai khawatir dengan kondisi Clara dan kejadian-kejadian aneh di rumah, akhirnya memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam tentang rumah tersebut. Dia mengunjungi kantor arsip desa dan menemukan bahwa rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Eliza.
David menemukan catatan yang menceritakan tentang Eliza, seorang wanita yang sangat tertutup dan menderita gangguan mental sebelum menghilang secara misterius. Eliza dikenal karena sering berbicara tentang bayangan hitam yang mengikutinya dan merasa bahwa ada sesuatu yang ingin mencelakakan dirinya. Catatan tersebut juga menyebutkan bahwa Eliza mengalami banyak halusinasi dan tertekan sebelum kepergiannya. David juga menemukan beberapa artikel lama di surat kabar yang melaporkan tentang menghilangnya Eliza. Artikel-artikel tersebut mencatat bahwa ada spekulasi tentang keterlibatan kekuatan supranatural, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Artikel-artikel tersebut mengungkapkan bahwa rumah itu dibiarkan kosong setelah kepergian Eliza. David, yang merasa semakin tertekan, akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang ahli paranormal bernama Lisa. Lisa adalah seorang medium yang terkenal dengan kemampuannya dalam menangani kasus-kasus supranatural. Dia datang ke rumah mereka dengan peralatan pendeteksi energi dan mulai memeriksa aktivitas paranormal di sekitar rumah. Lisa segera merasakan adanya energi yang sangat kuat dan negatif di rumah tersebut. Dengan menggunakan peralatannya, dia mendeteksi adanya aktivitas yang tidak biasa, seperti fluktuasi suhu yang ekstrim dan anomali elektromagnetik. Lisa melakukan beberapa ritual untuk membersihkan rumah, termasuk membaca doa-doa kuno dan menggunakan garam untuk melindungi area yang dianggap terjangkit oleh entitas jahat. Selama ritual, suara-suara aneh dan gesekan keras terdengar di seluruh rumah. Lampu berkedip-kedip, dan furnitur bergerak tanpa sebab yang jelas. Clara dan David merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin tebal, dan mereka mulai merasakan kehadiran entitas yang semakin mendekat. Selama proses pembersihan, Lisa melakukan kontak dengan entitas tersebut dan menemukan bahwa entitas itu adalah jiwa Eliza yang terjebak dan sangat marah. Eliza merasa terabaikan dan tertekan, dan energi negatifnya telah mengumpul dan menguat seiring waktu. Lisa menjelaskan bahwa Eliza mungkin tidak pernah mendapatkan penutupan dan terus terjebak dalam siklus penderitaan. Clara, yang sangat terpengaruh oleh pengalaman ini, merasa semakin takut dan tertekan. Dia mulai merasa bahwa rumah tersebut bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sebuah perangkap yang mengikat jiwa Eliza. David merasa terjebak dalam dilema antara tetap tinggal dan menghadapi teror atau pergi dan meninggalkan rumah yang mereka beli dengan penuh harapan. Setelah mengalami beberapa ritual tambahan dan usaha Lisa untuk mengusir entitas tersebut, Clara dan David merasa bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah tersebut. Mereka memutuskan untuk meninggalkan hutan gelap dan kembali ke kota. Mereka merasa bahwa teror dan ketidaknyamanan yang mereka alami terlalu berat untuk ditanggung, dan mereka tidak merasa aman di rumah tersebut. Lisa melakukan ritual akhir untuk mencoba mengusir entitas sepenuhnya, tetapi Clara dan David tidak dapat menunggu hasilnya. Mereka mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan rumah yang penuh dengan kengerian. Mereka merasa lega dapat meninggalkan tempat yang mengerikan itu, tetapi mereka selalu mengenang pengalaman mereka dengan rasa ngeri. Setelah Clara dan David pindah, rumah tersebut tetap kosong dan dibiarkan. Cerita tentang rumah itu menyebar di kalangan penduduk desa, dan rumah itu menjadi legenda lokal yang menakutkan. Beberapa orang melaporkan mendengar suara-suara aneh pada malam hari dan melihat sosok wanita dalam gaun gelap berdiri di jendela. Rumor mengatakan bahwa jiwa Eliza masih terperangkap di rumah itu, menunggu seseorang yang akan membantu mengakhiri penderitaannya. Beberapa penduduk desa bahkan mengklaim bahwa mereka melihat bayangan hitam bergerak di sekitar rumah pada malam hari, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Tahun-tahun berlalu, dan rumah tersebut menjadi simbol kegelapan dan ketakutan di desa.
Beberapa orang yang penasaran mencoba untuk menyelidiki rumah tersebut, tetapi tidak ada yang berhasil tinggal lama. Rumah itu tetap menjadi tempat yang menakutkan, dengan cerita-cerita horor yang terus tersebar di antara penduduk desa. Clara dan David, setelah meninggalkan hutan gelap, menjalani kehidupan baru di kota. Mereka mengalami beberapa pengalaman yang menakutkan setelah pindah, tetapi mereka merasa jauh lebih aman dibandingkan dengan apa yang mereka alami di rumah tua itu. Mereka menghindari berbicara tentang pengalaman mereka secara mendetail, tetapi mereka tidak pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi di hutan gelap. Setelah meninggalkan hutan gelap, Clara dan David mencoba membangun kembali kehidupan mereka di kota. Meskipun mereka berusaha keras untuk melupakan pengalaman menakutkan mereka, bayangan dan mimpi buruk tentang rumah tua tetap menghantui mereka. Clara sering terbangun dengan keringat dingin, teringat akan sosok wanita dalam gaun gelap yang pernah dilihatnya. David juga merasa gelisah, terutama saat hujan deras, yang mengingatkannya pada malam-malam mencekam di rumah lama mereka. Mereka berdua mulai mencari cara untuk mengatasi trauma mereka. Clara bergabung dengan kelompok dukungan untuk orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis, sementara David mengikuti terapi untuk membantu mengatasi ketakutannya. Namun, meskipun mereka mendapatkan dukungan, mereka tetap merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Beberapa tahun setelah pindah, Clara dan David kembali ke hutan gelap untuk mencari penutupan dan mencoba memahami lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menyadari bahwa mereka perlu mengungkap kebenaran tentang Eliza dan rumah tersebut untuk akhirnya bisa bergerak maju. Mereka mengunjungi arsip desa sekali lagi, kali ini dengan lebih mendalam. David menemukan beberapa dokumen baru yang tidak ditemukan sebelumnya. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa Eliza bukan hanya seorang wanita yang menderita gangguan mental, tetapi juga seorang wanita yang terlibat dalam praktik okultisme. Ada catatan tentang ritual-ritual gelap dan upaya Eliza untuk memanggil entitas dari dimensi lain. Ini menjelaskan mengapa ada energi negatif yang begitu kuat di rumah tersebut. Clara dan David juga menemukan bahwa Eliza memiliki sebuah jurnal pribadi yang ditulis dalam kode dan simbol. Setelah memecahkan kode tersebut, mereka menemukan bahwa Eliza mencoba untuk menyegel entitas jahat yang dipanggilnya, tetapi ritual tersebut gagal, meninggalkan entitas tersebut terperangkap dan semakin kuat. Saat kembali ke desa, Clara dan David bertemu dengan beberapa penduduk lokal yang memiliki pengetahuan tentang sejarah rumah dan Eliza. Salah satunya adalah seorang wanita tua bernama Nenek Maria, yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama desa. Nenek Maria menceritakan bahwa Eliza sebenarnya adalah seorang penyihir yang terjebak dalam pertempuran dengan kekuatan jahat. Desas-desus mengatakan bahwa Eliza ingin mengorbankan dirinya untuk menghentikan entitas tersebut, tetapi pengorbanannya tidak cukup. Nenek Maria juga mengungkapkan bahwa ada legenda tentang sebuah artefak kuno yang dapat membebaskan atau menghancurkan entitas tersebut, tetapi artefak itu hilang. Legenda itu menyebutkan bahwa artefak tersebut tersembunyi di suatu tempat di hutan gelap dan hanya dapat ditemukan dengan petunjuk dari seorang yang memiliki hubungan dengan kekuatan supranatural. Clara dan David memutuskan untuk mencari artefak tersebut, berharap bahwa menemukan dan menggunakan artefak itu bisa mengakhiri penderitaan Eliza dan entitas jahat yang mengikutinya. Mereka kembali ke hutan gelap dengan bantuan Nenek Maria, yang memberikan mereka peta kuno dan petunjuk tentang lokasi artefak. Perjalanan mereka ke dalam hutan menjadi semakin menegangkan. Mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk area hutan yang tampaknya bergerak dan mengubah bentuk, serta suara-suara aneh yang mengelilingi mereka. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan rasa takut yang semakin meningkat. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi di bawah akar pohon besar. Kuil itu tampaknya telah lama ditinggalkan dan dipenuhi dengan simbol-simbol okultisme.
Di tengah kuil, mereka menemukan sebuah altar yang memegang artefak yang mereka cari, sebuah kristal hitam yang tampaknya bergetar dengan energi gelap. Dengan artefak di tangan, Clara dan David kembali ke rumah lama mereka. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual terakhir untuk mengusir entitas tersebut dan membebaskan jiwa Eliza. Lisa, yang telah menjadi teman mereka selama ini, datang untuk membantu mereka dalam ritual tersebut. Ritual dilakukan pada malam hari dengan menggunakan artefak kuno, doa-doa, dan simbol-simbol yang ditemukan di kuil. Selama ritual, rumah itu kembali dipenuhi dengan suara-suara aneh dan gesekan keras. Clara dan David merasa seperti mereka berada dalam pertempuran melawan sesuatu yang sangat kuat dan jahat. Ritual mencapai puncaknya saat energi kristal hitam mulai memancar dengan terang. Suara teriakan dan bisikan terdengar semakin keras, dan kegelapan tampaknya semakin mendalam. Namun, dengan tekad dan keberanian, Clara dan David melanjutkan ritual hingga akhirnya kristal tersebut meledak dengan cahaya terang yang mengusir entitas jahat dari rumah. Setelah ritual selesai, Clara dan David merasa ada perubahan yang signifikan di rumah. Suasana menjadi lebih tenang, dan mereka merasa seolah-olah beban berat yang mengganggu mereka selama ini telah diangkat. Lisa mengonfirmasi bahwa entitas tersebut telah diusir dan jiwa Eliza telah akhirnya mendapatkan penutupan yang layak. Clara dan David memutuskan untuk tetap tinggal di rumah dan memperbaiki kerusakan yang ada. Mereka merasa lebih damai dan mulai merasakan kembali keindahan tempat yang mereka pilih sebagai tempat tinggal. Mereka mengubah beberapa bagian rumah untuk membuatnya lebih nyaman dan aman, dan akhirnya dapat menikmati hidup mereka di hutan gelap dengan perasaan tenang. Meskipun mereka masih sering mengenang pengalaman mereka dan cerita-cerita tentang rumah itu, mereka merasa bangga telah mengatasi ketakutan mereka dan menemukan penutupan. Mereka menjaga rahasia tentang ritual dan artefak dari orang luar, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membebaskan jiwa yang terperangkap dan mengakhiri kegelapan di hutan gelap. Kehidupan Clara dan David di hutan gelap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka mulai menceritakan kisah mereka dalam bentuk buku dan kuliah untuk membantu orang-orang lain yang mengalami pengalaman supranatural. Rumah mereka yang dulu menakutkan kini menjadi simbol keberanian dan penutupan. Cerita tentang Eliza, bayangan hitam, dan artefak kuno menjadi bagian dari warisan desa, dan rumah tersebut dihormati sebagai tempat di mana kegelapan diatasi dan kedamaian ditemukan. Clara dan David terus hidup di rumah itu dengan penuh syukur, menghargai kedamaian yang telah mereka perjuangkan dan merayakan setiap hari sebagai hadiah. Setiap malam, mereka duduk di teras rumah mereka dan melihat ke arah hutan, merasa bersyukur karena mereka telah mampu mengatasi teror dan menemukan tempat yang benar-benar mereka sebut rumah.